Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Untuk hari ini yang kelihatan kalian lihat tidak hadir siapa aja? Siapa? Santika. Santika. Kenapa Santika? Izin. Izin. Masa sakit. Anissa sakit. Nanda sakit. Mudah-mudahan dilancarkan. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang biasanya memimpin doa? Ada yang biasa bertugas? Diulang ini keliling atau tetap ketua kelas atau siapa? Sebelum kita belajar mari kita berdoa. Minggu-minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang etika profesi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang layanan prima. Mungkin kalian pernah mengalami mengunjungi toko, mengunjungi bank, yang kita itu lalu muncul dalam pikiran kita, bank ini bagus. Jadi yang ada di pikiran kita teh, bank ini bagus gitu. Ya, pernah ngalamin gitu? Pernah ya? Atau pernah nggak ngalamin kalian datang ke sebuah toko atau ke bank atau apalah perusahaan tertentu, lalu merasa ini mah kita datangnya di semua ini. Pernah? Yang kalian rasakan gimana kalau gitu? Ada keinginan untuk balik lagi nggak kalau ke toko? Agak segan ya. Nah, inilah karena itu maka kita pada hari ini akan mulai belajar tentang layanan prima. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian pertama tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menjelaskan secara langsung ya tentang apa itu layanan prima menggunakan bahasa sendiri, kata-kata sendiri. Tidak harus tipes seperti buku ya. Banyak tentang definisi layanan prima. Jadi kalian harus cari inti-intinya. Oh, layanan prima itu ini Pak. Ceritakan ya, gitu ya. Tidak perlu harus sesuai dengan buku teks. Yang kedua diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menerapkan layanan prima tadi. Bagaimana kita melakukan layanan prima dalam prakteknya, gitu ya, sehingga kalian menjadi terbiasa ketika memasuki dunia kerja. Apalagi kalian sekarang sudah kelas 10, berarti sudah dekat ke dunia kerja, mulai serius, ya. Dari sini Bapak tuliskan layanan prima adalah pendekatan yang berfokus kepada kepuasan pelanggan melalui penyampaian pengalaman yang positif dan memuaskan. Jadi diharapkan kalau ada pelanggan merasa puas, meskipun dia tidak ngomong, tapi dia udah merasa puas, terngiang-ngiang gitu ya. Oh si Irman, nama bla bla bla. Itu berarti kita sebenarnya udah melakukan layanan prima, ya. Yang pertama tadi customer centric, fokus ke customer. Jadi berpusat ke customer, bukan kita. Kita sedang duduk datang pelanggan, tanggung ah. Atau kita lagi WA datang pelanggan, tanggung ah. Berarti kita berpusat ke diri kita. Sedangkan layanan prima berpusat kepada pelanggan. Apapun yang kita lakukan, ketika pelanggan datang, kita lepaskan dulu. Kita langsung menghadapi pelanggan. Yang kedua, membangun hubungan. Jika kita jadi petugas toko di bank segala macam, dengan melakukan layanan prima, otomatis hubungan antara pelanggan dengan bank, dengan tempat kita bekerja akan menjadi lebih baik dan akan terus gitu selama kita terus melaksanakan layanan
prima ya. Yang ketiga, nilai tambah dari definisi tadi bahwa layanan prima itu ada nilai lebih dari harapan pelanggan. Untuk berikutnya kita akan bagi kelompok. Kita akan coba lihat beberapa kasus. Ya. Yuk kita bagi kelompok. Ada ini 2, 3. Oh, 1, 2, 3, 4 kelompok ya? Ya. Pilih yang mana? Yo. Mengapa layanan prima itu penting? Dari uraian-uraian di atas, kira-kira apa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ayo, ada? Dengan layanan prima, kenapa penting? Pertama, dengan layanan prima, bisnis kita atau toko kita atau apalah intinya perusahaan kita beda dengan orang lain. Kita selalu melakukan dengan terbaik, melayani terbaik. Beda. Oh, toko A, hebat pelayanannya, kan? Sudah menunjukkan perbedaan antara toko kita dengan toko lain. Kedua, kepuasan pelanggan. Itu salah satu dua penyebab kenapa pelayanan prima penting. Otomatis kalau pelanggan terjaga, pelayanan kita bagus dari 1, 2, otomatis laba usaha kita bakal lebih besar. Kan makin pelanggan lama tetap di kita, lalu pelanggan ngomong ke orang lain, otomatis orang lain jadi ke kita juga tertarik ya. Ya, itu untuk mengapa layanan prima penting. Yuk, silakan dibaca kasusnya. Itu teh Bapak dikasih waktu 10 menit diskusinya. Ini kasus nih. Ada kasus. Kira-kira penyebabnya apa sih? Sampai kejadian kasus ini. Lalu dampaknya apa? Kasus seperti itu. Lalu solusinya gimana? Yuk. Mulai ya. Ingat dalam diskusi semua mengemukakan pendapat. Jangan ragu, dibiasakan. Ya, A1 apa aja yang penyebabnya
Diskusinya sudah selesai ya. Yuk, kita akan mulai melakukan presentasi setiap kelompok. Jadi pada saat presentasi silakan pilih siapa yang akan mengemukakannya. Kemukakan kasusnya apa sih? Jelaskan kasusnya. Setelah itu kemukakan. Ini kemungkinan penyebabnya ini ceritakan. Lalu dampak bagi perusahaan apa kalau itu dengan adanya kasus seperti itu. Lalu solusi yang kita kemukakan apa? Ya, mulai ya. Ayo mulai dari kelompok ini dulu lah. Jangan lupa ya. Ketika kita presentasi biasakan ucapkan salam, lalu kenalkan diri kita masing-masing ya. Biasakan ada pengantar dulu apa gitu ya. Yuk, yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Saya Zalfa Mega Febrianti. Saya Intan Cahya. Saya Zahra Putri. Saya Salvi Cynthia Bella. Saya Rasmi Nurul Arianti. Saya Suci Putri. Yo. Gak apa-apa, nanti juga terbiasa. Dari hasil diskusi kelompok kami bisa menemukan penyebab, dampak, dan solusi dari studi kasus yang kami diskusikan, yaitu kerusakan barang selama pengiriman. Seorang pelanggan menerima paket yang berisi barang elektronik, namun saat dibuka barang tersebut ditemukan dalam kondisi rusak. Pelanggan menghubungi perusahaan untuk meminta ganti rugi. Penyebab dari kasus tersebut adalah kurangnya ketelitian dalam proses pengemasan, kurangnya kehati-hatian pada saat pengiriman sehingga membuat barang tersebut rusak di jalan. Untuk dampak bisa dibacakan oleh Intan. Untuk dampak internal, menurunkan citra perusahaan, menimbulkan kerugian perusahaan. Dampak eksternal, menurunnya tingkat kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan memunculkan rasa ragu terhadap perusahaan. Untuk solusi bisa dibacakan oleh Zahra. Solusi saya lebih memantau kinerja karyawan, meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja karyawan dalam proses pengemasan, meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian pada saat pengemasan dan pengiriman. Demikianlah diskusi yang bisa kami sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar ya. Waalaikumsalam. Ada yang mau ngasih pendapat? Sanggahan? Misalnya antara kasus dengan penyebab gak matching misalnya, atau solusinya masa gitu harusnya gitu. Silakan sok. Yang mau punya pendapat. Ada? Gak ada? Oke, tepuk tangan buat kelompok yang pertama. Sip. Ayo, makasih ya. Dibantu. Di sini saya mau komplain, Kak. Kenapa ya barang saya pesen barang kemarin dan hari ini datang, kenapa di barangnya ada kerusakan? Mohon maaf Kak atas ketidaknyamanannya. Mungkin kerusakan barang yang Kakak pesan karena adanya kurang ketelitian dalam proses pengemasan. Untuk itu, kami akan mengirim ulang barang yang Kakak pesan sebagai rasa tanggung jawab dari toko kami ya Kak. Baik Kak, terima kasih kembali. Yo, tepuk tangan. Ya. Kalau punya pendapat, tanya, ajukan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ini akan mempresentasikan tentang pendapat kita mengenai kasus kehilangan barang. Seorang pelanggan mengirimkan paket yang berisi barang berharga, namun paket tersebut tidak pernah sampai ke tujuan dan dinyatakan hilang. Penyebab: tidak menyimpan barang-barang dengan baik, alamat tujuan kurang jelas, dan kurangnya ketelitian. Dampak untuk
mengalami kerugian, dampak untuk perusahaan harus ganti rugi sesuai paket kiriman yang telah. Solusi harus lebih hati-hati lagi mengganti barang yang hilang, meminta maaf kepada konsumen. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah. Gak apa-apa. Kan kita mau belajar bersama ya. Habis baterai. Lakukan dengan sebenarnya gimana? Yo. Siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Siang, saya ingin mengutuk tentang pengiriman paket yang saya pesan. Silakan Bu, bagaimana? Kenapa paket saya sampai sekarang belum datang juga? Saya sudah menunggu paket itu dari lama. Mampu ada kecelakaannya, paket yang dipesan tidak sengaja jatuh saat dalam perjalanan. Ibu tenang saja, kami akan bertanggung jawab dan mengganti barang yang dipesan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya harap kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan tunggu pertanggungjawabannya. Baik, menyiapkan lebih berhati-hati. Tepuk tangan dong. Ya. Kelompok ban kasusnya dibaca. Oke. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan mengungkapkan tentang kasus kerusakan barang Tentang Ibu Malik. Cicing. Pemali. Untuk kasusnya yaitu kerusakan barang selama pengiriman. Seorang pelanggan menerima paket yang berisi barang elektronik, namun saat dibuka, barang tersebut ditemukan dalam kondisi rusak. Pelanggan menghubungi perusahaan untuk meminta ganti rugi. Di sini kami akan membacakan penyebab, dampak, dan solusinya. Yang pertama tentang penyebabnya terlebih dahulu. Jadi kenapa pada tahun ini market dan Solusi, perusahaan harus lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab. Demikianlah penyampaian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, tepuk tangan. Saya mau melakukan komplain karena barang yang saya terima rusak. Halo, selamat siang Kak. Atas nama Astri dengan pesanan laptop. Sebelumnya terima kasih atas masukan Anda dan mohon Satu. Yo, kenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Rapi Fauji Nugraha. Perkenalkan nama saya Fajri Fahrija. Perkenalkan nama saya Rifki Anggara. Perkenalkan nama saya Adapa Muhammad Jaki. Perkenalkan nama saya Reki Nurdiansyah. Yo, tidak perlu ini, santai aja. Kan bersama teman-teman sendiri. Yo. Kasusnya ini pembukaan kasus yang kami sekolah. Seorang pelanggan menghubungi layanan pelanggan untuk menanyakan status pengiriman barangnya. Namun petugas layanan pelanggan yang dihubungi kurang ramah dan tidak memberikan informasi yang jelas. Penyebab: Kemungkinan petugas tersebut sedang memiliki problem atau masalah pribadi yang berdampak kurang bagus pada pekerjaan.
Dampaknya petugas atau pegawai memiliki rating rendah dan membuat pelanggan kecewa. Petugas tersebut harus meminta maaf kepada pelanggan tersebut dan menjelaskan atas alasan mengapa petugas tersebut tidak bersikap ramah karena sedang. Tidak usah ragu ya. Nanti juga terbiasa. Halo, apakah ini dengan kurir yang mengirimkan barang atas nama Rifki dengan alamat Kampung Ciparai RT 03 RW 04? Saya ingin bertanya, berapa jam lagi barang saya akan sampai? Ya, ini dengan saya kurir yang mengirim barang Anda. Sabar dikit lah, karena saya juga bukan hanya mengirim barang Anda, tapi saya juga banyak membawa pesanan orang lain yang harus saya antarkan. Kalau tidak mau sabar, ambil saja sendiri. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ya. Jadi gitu ya. Kita diskusikan bagaimana ketika ada masalah, lalu cari penyebab, lalu solusinya, lalu kita praktekkan supaya terbiasa. Kan canggung ya. Jadi kalau udah biasa nanti lama-lama biasa aja, seperti kita ngobrol. Ya. Tepuk tangan buat kita semua dong. Ya. Itulah materi layanan prima untuk hari ini, ya. Mulai dari pemaparan singkat, lalu ada studi kasus, lalu diskusi sampai role playing. Coba dari diskusi tersebut, apa yang dilakukan apa? Pelayanan prima merupakan pemberian pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya agar pelanggan mendapatkan kepuasan dan kenyamanan terhadap pelayanan yang kita beri. Jadi pelayanan prima itu, satu dari prima itu untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ada lagi yang punya kesimpulan yang lain? Misalnya, untuk bisa melaksanakan layanan prima, sikap kita harus apa? Misalnya, yuk, kesimpulannya, sikap kita ketika melayani pelanggan harus gimana? Harus positif, mulai dari penampilan. Jadi ketika kita mau melaksanakan layanan prima, tadi fokus ke kepuasan pelanggan. Kedua, kita juga ketika berhadapan pelanggan, penampilan kita relatif harus lebih bagus, rapi, kancing, ulah, singset, ulah dulu, rapi, ramah, sopan, juga senyum. Ya, ada lagi apa? Ayo, ada pendapat lagi? Ada? Oke, jadi itu dua kesimpulan yang kita dapat dari ini. Pertama, layanan prima kita laksanakan untuk kepuasan pelanggan. Jadi pusat kita pelanggan. Kedua, kitanya juga kalau mau bisa melaksanakan layanan prima, kita harus berpenampilan rapi. Ya. Oke, itu kesimpulan dari ini. Untuk berikutnya, untuk minggu depan, kita akan mempelajari layanan prima lebih jauh tentang prinsip-prinsip, teknik, berbagai macam tekniknya ya. Itu minggu depan. Sebagai terakhir, kita akan melakukan post test, ya, post test untuk melihat pemahaman kalian terhadap materi tadi. Ya, tadi udah ada. Untuk post test,
Coba buka link di grup. Bapak tadi udah buat link kuisis soalnya, ya. Silakan dikerjakan. Oke, untuk hari ini, untuk pembelajaran ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan pas menit terakhir refleksi kalian dengan pembelajaran ini gimana? Galau, mumet? Gimana? Sip ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Nah, yuk Bapak pimpin aja ya. Yuk sebagai rasa syukur kita berdoa, dimulai dalam hati. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.